Oke, baik. Selamat malam. Selamat berjumpa di channel saya kembali. Nah, kali ini saya akan membahas terkait dengan pembelajaran matematika SD kelas 1 pendekatan penanaman konsep. Nah, kita akan buat skenario pembelajaran terkait dengan yaitu penanaman konsep kepada peserta didik khususnya di kelas 1 SD. Mata pelajaran matematika, bagaimana menjumlahkan dua bilangan satu angka dengan hasil sampai dengan 5. Nah, Bapak Ibu, bagi yang mengajar SD, langkah pertama bagaimana kita yaitu merancang kegiatan. Merancang kegiatan dalam hal ini yaitu kita mengingatkan kembali pengetahuan prasyarat dari pelajaran matematika yang telah diterima sebelumnya, yaitu tentang konsep banyaknya. Nah, banyaknya, konsep banyaknya. Kata banyaknya ini ya bisa berkaitan dengan benda-benda konkret. Misalnya berapa banyak jari tangan kita atau tangan anak-anak, atau bisa juga menggabungkan benda-benda yang ada dibawa oleh peserta didik, baik itu pulpen, pensil, buku, ataupun hal-hal lain yang ada di sekitar kelas atau di lingkungan sekolah yang bisa kita berikan pengetahuan terkait dengan konsep banyaknya. Nah, baru kita menggabungkan benda-benda tersebut, misalnya secara lisan guru bertanya kepada peserta didik, satu pensil dan satu pensil lagi itu menjadi berapa anak-anak? Nah, pasti anak-anak nanti akan menjawab, ada dua Bu Guru, ada dua Pak Guru. Nah, itu. Atau selain pensil misalnya jari tangan bapak atau ibu yang ibu tegakkan itu, misalnya jari sebelah kiri itu satu, jari sebelah kanan juga satu. Nah, jika digabungkan, tanyakan kepada anak-anak itu jumlahnya berapa. Nah, baik, kita misalnya mulai dengan atau kertas kita buat gunting potong-potong yang berbentuk bintang, ataupun misalnya tadi ini pensil, ataupun ini kotak, bisa juga kotak, ini ada dua kotak, ditambah ini tanda operasinya tambah penjumlahan, ditambah satu kotak, hasilnya berapa anak-anak? Ini ada dua, ini satu. Jadi ini ada berapa jika digabungkan anak-anak? Nah, anak-anak akan mulai berhitung. 1, 2, 3. Nah, jawabannya ada 3 kotak. Mungkin kita jangan dulu menulis angka 3 seperti ini. Jadi kita boleh buat susun, yaitu 3 kotak menjadi sama dengan 1, 2, 3. Nah, jadi ada 3 kotak. Nah, karena di sini kita ingin menjumlahkan dua bilangan satu angka dengan hasil sampai dengan 5. Ini hasilnya sampai dengan 3. Nah, setelah itu secara lisan nanti siswa mengucapkan, jadi ada 3 kotak. Nah, tahap berikutnya membuat penjumlahan bilangan yang hasilnya paling banyak itu sama dengan 5. Nah, berarti kita buat seperti ini. 1 tambah 1 itu sama dengan berapa? Titik-titik, koma, 1 tambah 2 sama dengan titik-titik,
sama dengan berapa, nanti titik-titik ini yang diisi oleh peserta didik. Kemudian 1 ditambah 3 sama dengan berapa, dan 1 ditambah 4 sama dengan titik-titik. Nah, di sini anak-anak mulai mengenal yaitu angka, kemudian mereka mulai menghitung. Jadi kepada anak-anak SD kita tanam, karena kita tadi menjumlahkan 2 bilangan, 1 angka dengan hasil sampai dengan 5. Nah, ini hal-hal yang sederhana yang kita sesuai dengan tahap perkembangan kognitif ataupun intelektual anak, maka cukup dulu sampai di sini, sampai tahap 5. Jangan terlalu dipaksa ya Bapak Ibu. Jadi karena tingkatan psikologi, atau kalau Bapak Ibu pernah membaca tentang teori pembelajaran, baik itu Piaget, kemudian teori behavioristik, taksonomi Bloom, itu kan ada tahap-tahap perkembangan. Nah, jadi Bapak Ibu setelah hal-hal ini kita tulis, nanti kita minta peserta didik tadi untuk menggunakan benda-benda konkret, bisa saja jarinya, kemudian bisa lidi, bisa pensil yang ada di sekitarnya, benda-benda konkret yang bisa digunakan. Nah, yang bisa membantu untuk menghitung penjumlahan ini ya. Untuk lebih memahami konsep penjumlahan ini, siswa di beberapa soal yang menjumlahkan bilangan yang hasilnya paling banyak 5 tanpa menggunakan alat-alat bantu. Nah, tadi menggunakan alat bantu, sekarang kalau siswa sudah bisa, mungkin kita bertahap ke selanjutnya yaitu tanpa alat bantu. Jadi setelah dengan pemahaman konsepnya sudah kuat, maka akan mudah bagi siswa tanpa perlu lagi alat bantu untuk menjumlahkan ini nanti. Jadi itu konsep dasar pendekatan penanaman konsep. Semoga ini bisa membantu Bapak Ibu guru untuk memberikan pembelajaran kepada peserta didik. Baik, terima kasih. Jangan lupa untuk mendukung channel saya.